وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan kita mulai di halaman yang ke-21, yaitu anak adalah sebagai nikmat dan hibah karunia dari Allah. Nah, ini perlu difahami ya. Kadang ada orang hamil tapi nggak siap ngapain itu, anaknya dibuang gitu kan, ada kayak gitu. Anaknya dijual juga ada. Atau anaknya itu gede ya sidik terus ginjalnya dijual, ada juga yang kayak gitu. Anak adalah nikmat ya, nikmat. Kenapa? Karena nggak semua orang punya anak. Bahkan ada orang yang berjuang mati-matian untuk punya anak, ada. Ada orang yang habis-habisan mengeluarkan biaya, mengeluarkan materi untuk punya anak, ada gitu kan. Maka anak ini adalah nikmat dan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa ngasih kecuali Allah. Makanya kalau ada orang datang ke dukun ini, dukun itu, naudzubillah ya, itu salah itu. Dia minta ke dewa ini, dewa itu, salah itu. Yang benar ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan hanya Allah. Hibah adalah pemberian yang tidak mengharapkan balasan. Jadi kamu ketika diberi anak, Allah itu tidak minta balasan apa. Nggak ada Allah kemudian minta dibayar, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi, yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dikehendaki, yahabu liman yasha, dan memberi kepada siapa yang dikehendaki, inasau wa yahabu liman yasha udzukura. Baik itu yang diberi itu adalah seorang anak laki-laki, dan juga memberi kepada siapa yang dikehendaki seorang anak perempuan. Salah nih. Yahubu lima yasau inasau, memberi kepada yang dikehendaki itu anak perempuan, dan yahubu lima yasau dzukura, anak laki-laki. Au yuzawwijuhum zukrana wa inasa. Dan dia juga kemudian menganugerahkan, di sini dibahasakan au yuzawwijuhum dzukura wa inasa, atau menikahkan ya. Dan perempuan enggak. Jadi menikahkan, memasangkan, menjodohkan itu kan dengan yang laki-laki atau dengan yang perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah juga menjadikan kepada yang dia kehendaki aqima, orang itu menjadi mandul. Innahu alimun qadir, sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha mengetahui. Ya. Jadi kepada siapa kita dipasangkan, Allah yang menentukan, ya, kepada siapa kemudian kita terlahir, dari siapa kita terlahir, orang tua kita, maka Allah juga yang menentukan. Paham ya? Jadi semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Atiyah berkata dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, Allah mendahulukan menyebut anak perempuan sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam menghinakan perempuan, ngawur ya. Karena dalam konteks anak ini yang disebut yang pertama adalah inasau, perempuan gitu. Baru kemudian laki-laki. Agar lebih memperhatikan anak wanita dan lebih bersikap baik kepada mereka. Jadi ketika disebut duluan, berarti ini yang duluan ini yang dimuliakan, sehingga ya seorang bapak itu harusnya lebih perhatian kalau punya. Kenapa? Karena anak perempuan ini urusannya beda sama anak laki-laki. Ya, anak laki-laki dikasih tahu sambil jalan bisa, anak perempuan ini nggak bisa. Anak perempuan ini nggak bisa. Ingat kalau kita pernah belajar, belajar perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, kalau kamu paksakan luruskan, patah, pecah. Tapi ya pelan-pelan. Kemudian Wasilah bin Ashqa radhiyallahu an berkata, inna min yumnil mar'ati tabki roha bil unsa qabla dzukur li'anna Allah bada'a bil inas. Sungguhnya di antara keberuntungan wanita adalah anak perempuan lebih diawalkan daripada anak laki-laki, karena Allah lah yang mendahulukan penyebutan anak perempuan. Ya, jadi dianggap wanita ini adalah wanita yang beruntung, karena wanita dalam ayat tadi itu, anak wanita itu disebutkan duluan. Di antara keberuntungan wanita adalah keberkahan dan tanda kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Apa itu? Ya, ingat wanita. Ya, wanita itu kalau kata Nabi SAW, idza sholat khamsaha, kamu sholat 5 waktu, wa sholat sahroha, wa ata'at zaujaha,
gitu. Wa hafidho farjaha, dan menjaga kemaluannya, dan manut sama suaminya, tadkhulul jannata bi ayyi babin, bisa masuk surga dari pintu mana aja. Nah, terus apa lagi keberuntungan seorang wanita? Kalau seorang laki-laki punya 2 anak perempuan, diopeni sampai gede, ya terbebas dari fitnah dunia, artinya nggak zina, nggak macam-macam, nggak bebas, maka itu menjadi penjamin buat bapaknya masuk surga. Kalau seorang ibu kelahiran 3 kali keguguran, maka kematian 3 anaknya itu bisa menjadi penjamin dia, pelindung dia dari api neraka, dan seterusnya. Banyak keutamaan seorang wanita dalam Islam. Kemudian manusia itu ada 4 macam. Ya, Ishaq bin Bisir berkata, ayat ini turun berkenaan dengan para nabi, kemudian tergeneralisir yaitu satu Lut. Ya, bapak dari anak perempuan yang tidak dikaruniai anak laki-laki. Nabi Lut. Kemudian Ibrahim alaihissalam, bapak dari anak laki-laki yang tidak dikaruniai anak perempuan. Jadi anak-anak Nabi Ibrahim, ya itu tidak ada yang punya anak perempuan. Anak Nabi Lut atau Nabi Lut tidak punya anak laki-laki. Kemudian Nabi Muhammad SAW, bapak dari anak laki-laki dan perempuan. Kemudian Nabi Yahya bin Zakaria, beliau mandul, nggak bisa punya anak. Adapun ayat yang mengatakan au yuzawwijuhum dzukura wa inasa, atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, yaitu terkumpulnya antara laki-laki dan perempuan. Poinnya adalah, ya kalau kita kembali ke sini, bahwasanya anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus menjaganya. Caranya gimana? Nah, baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.